Pada zaman dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dua putrinya yang cantik jelita. Putrinya yang bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Chandra Kirana adalah seorang perempuan yang ramah dan cantik. Dia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa ya? Apakah ayah juga memanggilku? Iya putriku, ada yang ingin ayah sampaikan kepada kalian berdua bahwa besok Raden Inu akan datang ke istana. Lalu kenapa? Apa hubungannya sama kami ya? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayahnya bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kamu yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih banyak ayah, aku sangat bahagia sekali. Nikahan ini ada impianku masih sedang kecil. Benarkah putriku? Kalau begitu memang tidak salah lagi ayah memilihmu sebagai calon istri dari Raden Inu. Ayo kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Raden Inu besok. Raja Daha dan Chandra Kirana meninggalkan ruangannya, kini hanya dipenuhi oleh Galuh Ajang. Meskipun Chandra Kirana dan ayahnya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Galuh Ajang mempunyai pendapat yang berbeda. Dia merasa marah dan kecewa. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa harus Chandra Kirana yang dipilih dan bukan aku? Padahal secara nyata jelas aku yang lebih cantik dari dia. Hah, ini tidak adil. Harusnya aku satu-satunya yang menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Aha, aku punya ide cemerlang. Galuh Ajang yang membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Oh iya, kemarilah dari cantik. Aku membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Chandra Kirana dengan Raden Inu dibatalkan. Oh ya, aku paham maksudmu. Kamu ingin aku mengutuknya dengan laser mematikan atau mengutuknya dengan penyakit tetanus? Semuanya aku serahkan padamu. Yang jelas, aku ingin Chandra Kirana menderita. Baik, aku akan mempersiapkan itu. Terima kasih, senang bekerja sama dengan penyihir seperti ini. Ingatlah, sebagai tempat awal, nanti kalau kamu berhasil, aku akan memberikan lebih banyak lagi. Baiklah, aku akan menyiapkan kutukan untuk Chandra. Akan ketemu kabar dari penyihir. Sampai jumpa. Hahaha, Chandra Kirana, kasihan sekali dirimu. Setelah meminta bantuan pada penyihir, Galuh Ajang kembali ke istana dan ingin bertemu Raja Daha. Ayah di mana? Ada yang membicarakan. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana, ayah. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjadi hubungan dekat dengan salah satu pengawal kita ya. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Chandra Kirana di kamarnya. Apa? Dasar gadis nakal, anak tak tahu diri. Sudah mau menikah malah bercinta dengan pengawal kurang ajar itu. Sabar ya, sabar. Kirana, Ada apa ya? ada apa kau bilang? Baca ini. Berani sekali kau ya. Ini fitnah ya, aku tidak pernah melakukannya. Percaya padaku. Cukup, keluar kamu dari istana ini. Tapi ya, Saya bilang keluar. Chandra Kirana merasa sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana. Dia pergi ke pantai dan di sana dia bertemu si penyihir. halo Chandra Kirana, apa kabarmu sepertinya hari ini kamu sangat sedih? Siapa kamu? Kenapa kamu sangat berubah? Ya, aku penyihir yang akan mengutukmu jadi keong. Saudara macam apa saudaramu itu yang bisa-bisanya menyuruhku untuk mengutukmu? Dia nggak suka dengan pernikahanmu dengan Raden Inu. Apa? Galuh aja yang ingin mengutukku? Ya iya, dasar wanita bodoh. Terima ini. Brak! Kamu ketika pagi hari akan menjadi manusia, tapi ketika menjelang malam hari kamu akan berubah jadi keong.
jika kamu bertemu dengan Raden. Dadah. Chandra Kirana yang telah dikutuk menjadi keong mas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dalapan. Suatu hari ada seorang perempuan tua sedang mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong mas itu dan membawanya pulang. Wah, keong yang sangat cantik. Aku harus membawanya pulang. Sampai jam segini, aku juga belum dapat ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, mau makan apa aku hari ini? Loh, kok aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan nenek membawa di sini. Kasihan sekali nenek itu untuk mencari makan saja. Harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku harus memberikan makanan untuknya. Dengan uang yang dibawa dari istana, Kirana membelikan makanan-makanan lezat untuk si nenek. Makanan itu ditatanya rapi di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan si nenek belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Hari ini ikan-ikan pada kemana sih? Hari ini ikan-ikan pada kemana sih? Gara-gara dia, aku tidak dapat makanan deh. Wah, dari mana makanan ini datang? Siapa yang berbaik hati memberikannya untukku ya? Ya sudahlah, lebih baik aku makan dulu sekarang. Keesokan harinya, Kirana kembali mendapat makanan untuk sang nenek. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini nenek akan pulang lebih cepat dari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Sebelum nenek pulang, sebaiknya aku menyiapkan makanan untuknya. Siapa gadis ini? Siapa kamu? Aku Chandra Kirana. Apa? Chandra Kirana yang benar. Iya, aku Chandra Kirana, putri dari Raja Dahar. Kalau begitu, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku difoto oleh nenek membawa ke sini. Aku ada keong mas yang nenek bawa. Keong mas? Oh, kamu keong mas itu? Bagaimana bisa? Aku dikutuk oleh penyihir, saudaraku yang ingin membuatku menjadi keong karena dia cemburu padaku. Kasihan sekali dirimu nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Kalau begitu, untuk sementara waktu kamu harus tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Sementara pada saat itu di kerajaan Kerupan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya dan dia mencoba mencari kebenarannya untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada seseorang yang memfitnahnya. Saya harus mencari siapa orang itu. Jadi banyak uang saya hari ini. Untung saja saya bisa menemani Chandra Kirana. Baru aja. Tapi kesian sekali
Ayo kamu ikut saya. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran cerita segera datang ke istana Daha. Tuanku, sebenarnya apa yang terjadi dengan Chandra Kirana? Saya yakin kamu tidak akan percaya berita ini. Dia sudah mengkhianatimu. Tidak, itu tidak benar, tuanku. Chandra Kirana sudah difitnah oleh Galuh Ajeng. Kalau kau bicara seperti itu, kamu tahu dari mana? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galuh Ajeng untuk mengutuk Chandra Kirana. Dan dari penyihir ini saya tahu bahwa Galuh Ajeng juga memfitnah Chandra Kirana. Hei, ayo ngaku. Iya benar tuanku. Galuh Ajeng, ada apa ya? Kok teriak gitu? Ajeng kan belum budak. Loh, kamu? Kenapa? Kaget, dia temanmu kan? Sekarang ayah sudah tahu semuanya. Kamu sudah menuduh, kamu sudah memfitnah saudaramu sendiri. Sekarang kau keluar dari istanaku. Kecuali kamu, kau boleh tinggal di kerajaanku. Benar tuanku. Iya, tapi tinggal di penjara kerajaanku. Ya, maafkan Ajeng ya, kita salah dari kerajaan. Keluarlah dari sini dan jangan pernah tunjukkan wajahmu itu di wilayah kerajaanku. Raden Inu, tolong bawa mereka berdua. Baiklah tuanku. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana hingga akhirnya dia tiba di suatu desa dan dia menemukan sebuah pondok. Di sana ada pondok. Setidaknya saya bisa menumpang istirahat untuk sementara waktu. Mendapatkan seteguk air. Saya merasa lelah sekali setelah perjalanan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Oh, kamu? Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Tidak, itu tidak penting. Yang jelas saya gembira menemukanmu. Berhari-hari saya mencarimu. Ayo pulang, kebenaran sudah terungkap. Ayahmu sudah menunggu. Dia tidak sabar bertemu denganmu. Terima kasih banyak Raden Inu, kamu telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh nenek, kenapa? Ini Raden Inu. Nenek waktu itu Kirana ceritakan pada nenek. Dia ingin menjemputku untuk pulang, tapi aku tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Kamu pasti merindukan keluargamu juga. Begini saja, nenek kita akan membawa pulang ke istana dan hidup bersama kita bila kita menikah nanti. Nenek, ayo kita pergi ke istana kerajaan Daha. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana kerajaan Daha dan tidak lama kemudian Raden Inu dan Chandra Kirana menikah dan hidup bahagia untuk selamanya.